Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Reza Faname Official, channelnya Ilmu Perikanan Budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video sebelumnya itu sudah saya bahas istilah-istilah penting dalam budidaya udang faname. Nah, di video kali ini saya akan lanjutkan istilah-istilah yang penting dalam budidaya udang faname. Jangan lupa untuk terus support saya, support channel ini agar terus berkembang dan nantinya bisa selalu memberikan konten-konten terkait ilmu perikanan budidaya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas istilah-istilah yang penting dalam budidaya udang faname. Oke teman-teman, jadi saya lanjutkan untuk pembahasan yang pertama itu istilah siklus budidaya. Nah, apa itu siklus budidaya? Siklus budidaya adalah proses budidaya udang faname dimulai dari persiapan lahan, penebangan benur, masa pemeliharaan, hingga proses panen. Itulah siklus budidaya. Misal teman-teman, ada yang bertanya, siklus bulan lalu berapa lama? Oh, siklus bulan lalu ditambah saya itu selama 120 hari. Nah, 120 hari ini itu sudah terhitung dari proses persiapan lahan, penebangan benur, masa pemeliharaan udang, sampai pada proses panen. Itulah yang disebut dengan siklus budidaya. Beda dengan DOC. DOC dia hanya menghitung lama pemeliharaan udang. Sedangkan siklus budidaya itu terhitung sejak persiapan lahan, penebangan benur, masa pemeliharaan udang, sampai pada proses panen. Begitu teman-teman. Lanjut, istilah yang penting pada budidaya udang faname itu adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah jumlah udang yang hidup. Nah, dalam hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus tonase panen dibagi dengan MBW. Nah, nanti kita akan bahas apa itu MBW. Nah, misal nih, contoh total tonase semua udang itu jumlahnya 1 juta. Nah, dengan MBW itu 25 gram. Maka populasi udang yang hidup adalah 40.000. Karena 1 juta dibagi dengan 25. Nah, jadi hasil populasinya itu sebanyak 40.000. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Kita akan bahas apa itu tonase. Tonase adalah berat total udang berdasarkan hasil panen dihitung dengan satuan kilogram atau ton. Umumnya petambak itu melakukan panen sebanyak 1 kali saja. Namun ada juga petambak khususnya yang intensif itu melakukan panen sebanyak 2-3 kali panen. Atau bisa kita istilahkan panen parsial. Tujuannya untuk mengurangi populasi udang di tambak atau di kolam, sehingga udang yang tersisa itu bobotnya semakin bertambah dan size-nya pun akan semakin bagus. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh kita ditanya sama teman, panennya berapa ton?
ditambak 1. Oh, panen ditambak 1 itu sebanyak 2 ton. Nah, berarti jumlah udang yang dipanen itu di tambak 1 tersebut itu sebanyak 2000 kilo atau 2 ton. Berarti itu penjelasan istilah tonase. Istilah selanjutnya itu PL atau post larva. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mengetahui ataupun ada juga yang belum paham apa itu PL. Nah, post larva adalah menunjukkan berapa umur udang setelah menjadi PL atau berapa umur udang yang dihitung dengan satuan hari. Misal umumnya benur udang yang kita beli atau kita pesan di hatchery komersil itu pada umumnya berkisar antara PL 8 sampai dengan 12. Artinya benur tersebut sudah berumur 8 hari semenjak menjadi post larva atau PL 8. Nah, kalau misal PL 10 itu berarti umur benur udang tersebut itu sudah berumur 10 hari. Nah, seperti itu penjelasan tentang post larva. Lanjut pembahasan istilah MBW atau Mean Body Weight. Bisa diartikan sebagai berat rata-rata udang per ekor. Nah, gimana cara mengetahui MBW atau berat rata-rata udang? Kita bisa melakukan sampling udang ditambak. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, kita sampling udang ditambak. Nah, kemudian kita timbang udang yang kita sampling. Kita contohkan saja udang yang kita sampling itu kita timbang sebanyak 1 kilo. Nah, setelah kita ketahui bobot yang sampling udangnya sebanyak 1 kilo, nah kita hitung lagi jumlah ekor yang ada di sampling. Nah, setelah kita dapat jumlah ekornya itu yang kita sampling itu sebanyak 40 ekor. Nah, teman-teman tinggal bagikan. Jadi berat udangnya itu kita konversi ke gram, itu 1 kilo jadi 1000 gram. Kemudian kita bagi dengan 40 ekor karena tadi jumlah udangnya 40 ekor. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya itu 25 gram. Nah, jadi MBW udang atau berat rata-rata udang per ekor itu sudah mencapai 25 gram. Nah, seperti itu. Seperti itu teman-teman untuk menghitung MBW atau berat rata-rata udang per ekornya. Lanjut istilah yang selanjutnya itu crumble dan pellet. Ini sudah tidak asing lagi karena di pakan itu kita pastinya sudah mengetahui apa itu crumble dan pellet. Namun saya menjelaskan agar teman-teman bisa lebih paham. Crumble adalah pakan yang berukuran kecil atau halus yang diberikan kepada udang itu
pada saat awal-awal masa pemeliharaan. Karena bukaan mulut udang masih sangat kecil, maka udang membutuhkan pakan crumble atau pakan yang sangat halus seperti tepung, kurang lebih seperti itu pakan crumble teman-teman. Nah, untuk pelet itu pakan yang sudah mempunyai ukuran teman-teman, dan biasanya pemberian pelet pakan pada udang itu dilakukan apabila udang sudah berumur 15 hari ke atas, karena sudah mulai, dan disesuaikan dengan bukaan mulut udang. Bisa juga disesuaikan dengan bobot udang, dan biasanya di pakan itu sudah ada tabel-tabel dosis pemberian pakan sesuai dengan berat bobot udang per ekornya. Seperti itu teman-teman, istilah untuk pembahasan crumble dan pelet. Lanjut, istilah yang penting yang perlu teman-teman ketahui yaitu probiotik. Nah, apa itu probiotik? Mungkin kedengarannya sudah tidak asing lagi bagi petambak-petambak maupun teman-teman. Nah, probiotik adalah bakteri baik yang dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan budidaya, baik itu untuk air maupun untuk kesehatan udang itu sendiri. Nah, biasanya juga bakteri atau probiotik ini itu digunakan atau dimanfaatkan oleh petambak untuk mengurangi senyawa-senyawa atau bahan-bahan racun yang berbahaya bagi udang yang kita budidayakan. Misalnya senyawa amonia atau NH3, amonium, NH4, dan hidrogen sulfida H2S. Nah, bakteri-bakteri probiotik itu mampu mengubah senyawa-senyawa racun tersebut menjadi senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan udang. Kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan tentang probiotik. Itulah tadi teman-teman beberapa pembahasan tentang istilah-istilah yang penting dalam budidaya udang faname. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, bisa teman-teman tanyakan pada kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan atau pembahasan yang saya sampaikan atau dari saya, mohon dikoreksi teman-teman, karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar untuk perikanan budidaya yang lebih baik. Pembahasan tentang istilah-istilah yang penting dalam budidaya udang faname cukup sampai di sini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like-nya di videoku, serta bagikan konten-konten saya ke sosial media milik teman-teman. Dan yang lebih penting, tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Follow juga sosial media aku. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu. Saya Hiwi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reza Faname Official. Channelnya ilmu perikanan budidaya ada di sini. I won't stop till the end, no.